Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT HKMU. Ya, katanya sih ada sedikit masalah nih di PT HKMU ini atau HK Metals Utama Tbk. Kira-kira seperti apa kasusnya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya ambil dari websitenya idx.co.id ya. Di sini ada bisa kita lihat perusahaan tercatat, terus di sebelah kanan sini ada yang namanya notasi khusus, dan di notasi khusus ini kita bisa lihat apakah perseroan sedang mengalami permohonan pernyataan pilot atau adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Lalu ini juga ada E, ada S, A, D, dan L. Jadi macam-macam nih. Kalau misalnya kita buka di website ini, kita bisa lihat list dari saham-saham yang masuk ke dalam notasi khusus. Nah, di sini kita akan membahas khusus ya tentang HKMU. Di sini kita tinggal search saja kode sahamnya. Ternyata keluar yang namanya PT HK Metals Utama Tbk. Di sini ditulis M ya. M ini artinya apa ya kan? Artinya adalah adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ya atau PKPU. Nah, di sini juga dijelasin di dalam dokumennya ya, di dokumennya ini di keterbukaan informasi ya. Di sini ditulis bahwa bursa sehubungan dengan adanya informasi pada halaman sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, jadi mengenai PKPU. Ini PT Hakaru Metalindo Perkasa. Jadi HMP ini merupakan entitas anak dari si HKMU. Ya, di sini dikatakan bahwa bursa ya, bursa ini pengen minta penjelasan kepada HKMU. Seperti apa sih? Memang benar ada PKPU gitu kan. Nah, di sini udah diklarifikasi ya sama si HKMU. HKMU bilang bahwa oke, berarti permohonan PKPU tersebut adalah benar. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima pada tanggal 23 Oktober 2020, entitas anak dari perseroan yaitu PT Hakaru Metalindo Perkasa itu telah berada dalam PKPU berdasarkan permohonan PKPU yang diajukan terhadap HMP dengan nomor perkara sekian ya. Jadi mereka sedang melakukan komunikasi dengan supplier terkait dengan intensi dari pengajuan PKPU mereka. Ya, jadi perseroan udah berkonsultasi juga lah dengan konsultan hukumnya. Nah, jadi hubungan perseroan maupun hubungan HMP dengan pihak yang mengajukan permohonan tersebut apa sih ya kan? Pemohon dengan HMP ini adalah supplier namun tidak berhubungan langsung dengan perseroan. Nah, jadi latar belakangnya adalah adanya tunggakan pembayaran dari HMP ke supplier tersebut dan sudah diikuti surat peringatan dari pemohon. Nah, kalau misalnya kita lihat dari nilai utangnya, nilai utang yang dimohonkan itu sekitar 1,9 miliar. Jadi ini kalau menurut perseroan ini tidak material karena nanti kita akan lihat posisi kas dari si HKMU ini berapa ya kan. Kontribusi pendapatan HMP terhadap total pendapatan perseroan ini kurang lebih 30%. Jadi kalau misalnya HMP sampai pilot gitu kan gagal bayar, total pendapatan si HKMU ini bisa berkurang sampai 30%. Ya, lumayan ya. Ada atau tidaknya dampak atas permohonan PKPU tersebut terhadap kegiatan operasional dan keuangan perseroan. Jadi terhadap perseroan hal ini tidak memiliki dampak yang signifikan. Namun dalam hal ini, HMP akan memiliki dampak terhadap operasional perusahaan, khususnya apabila permohonan ini dikabulkan. Jadi ini yang bikin was-was sedikit ya kalau misalnya lagi pegang saham HKMU, ini bakal menjadi perhatian utama. Nah, kira-kira gimana sih kok bisa sampai seperti ini gitu ya? Apakah kita bisa mengantisipasi, menghindari membeli saham ini atau gimana gitu? Jadi saya akan coba kasih view secara general ya, secara umum, secara objektif lah, seobjektif mungkin gimana kondisi keuangan dari si HKMU ini dari tahun ke tahun. Kita bakal lihat dari income statement ya. Dari income statementnya terlebih dahulu di tahun 2017
pendapatannya itu 500 M, lalu naik terus menjadi 1,2 triliun di tahun 2019. Laba bersihnya juga cenderung naik dari 30 M, lalu 69, lalu 89 miliar. Laba bersih naik sekitar 200%. Dalam waktu 2 tahun itu pencapaian yang luar biasa banget ya, jadi luar biasa banget. Nah, cuman kita perlu perhatikan nih di sini. Ya, kalau misalnya kita lihat dari balance sheet-nya, piutang usahanya itu naiknya juga gila-gilaan ya. Jadi banyak banget naiknya. Dari 153 miliar menjadi 323, lalu naik lagi menjadi 453 miliar. Di sini kita lihat kasnya itu makin lama makin tipis ya. Makin lama makin tipis. Nah, jadi kita bakal lihat cash flow statement-nya ya. Dari cash flow statement kita mau lihat ya, apakah memang dari penjualan si perseroan ini bisa mencetak arus kas apa enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2018 dan tahun 2019, ini arus kas dari aktivitas operasinya minusnya gede banget ya, minus 272 miliar, minus 150 miliar, padahal di tahun 2017 bisa plusnya 45 miliar. Nah, dari sini aja juga udah nggak bisa nutupin arus kas dari investasi ya, investasinya 20M, 55M. Akhirnya yang terjadi adalah ya perseroan harus melakukan aktivitas pendanaan. Nah, pendanaan ini mulai dari yang namanya utang bank ya, utang bank jangka pendek juga naik ya kan. Lalu di bawah ini juga ada dana sirka temporer juga naik. Lalu di bawahnya juga kita bisa lihat di sini ya, utang-utang. Nah, ini setoran modal saham juga naik. Jadi akhirnya aktivitas pendanaan ini harus dilakukan karena ya arus kas dari operasi ini terus-menerus negatif. Nah, kalau misalnya ini terus berlangsung ya lama-kelamaan bisa kayak ini ya PKPU deh, seperti sekarang yang terjadi. Lalu kita akan melihat dari quarterly-nya yang terakhir ya. Di kuartal 4 2019 minusnya gede banget. Tapi di kuartal 1 dan kuartal 2 sebenarnya udah mulai positif walaupun kecil gitu ya. Nah, lalu kita akan melihat dari key statistiknya. Dari key statistik ini kalau misalnya kita lihat dari solvency rasionya, ini nggak bakal kelihatan ya, current ratio 1,79. DER-nya di bawah 1 ya kan. Ini kalau misalnya kita cuma lihat bagian ininya aja, perseroan tuh kelihatannya nggak mungkin bakal ada default ya, nggak mungkin ada kayak PKPU, gagal bayar dan lain sebagainya. Cuman ya itu kita mesti lihat lagi breakdown sampai ke cash flow statement dan juga income statementnya supaya lebih jelas. Kalau dari sisi price to book value ratio sebenarnya HKMU ini boleh dikatakan udah cukup murah karena PBV-nya 0,34 kali. Current PE ratio dari TTM ini 16,39, jadi dibilang murah juga enggak ya, dibilang murah juga enggak karena terakhir perseroan ini mencetak rugi sekitar 35 miliar. Cuman kalau misalnya perseroan ini bisa mempertahankan labanya di kisaran 80-70 miliar, ya otomatis cukup murah ya, karena market cap-nya cuma 229 miliar. Cuman perhatikan lagi, bisnisnya si HKMU ini udah berjalan beberapa tahun tapi belum bisa mencetak cash flow. Sementara kalau misalnya kita belajar dari orang-orang, ada orang yang bilang cash is king ya, cash is king. Jadi kalau misalnya belum kelihatan cashnya, kita mesti waspada ya terhadap emiten apapun itu. Jadi semoga dari saya cukup bermanfaat tentang HKMU pada video kali ini. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.